Pemirsa, dua terduga pelaku penganiayaan buntut teguran suara bising bermain drum di Cengkareng menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Terduga pelaku mengaku terpancing emosi atas sikap arogansi korban yang berkata dan juga bersikap kasar. Buntut saling lapor antara korban Darwin dan terduga pelaku penganiayaan Dodo Siagian akibat suara bising permainan drum anaknya Nasio Siagian di Cengkareng membuat kedua pihak menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat Rabu siang. Korban diperiksa setelah dilaporkan terduga pelaku atas dugaan tindakan pemaksaan dengan ancaman. Sementara, terduga pelaku diperiksa penyidik terkait laporan korban atas dugaan tindak penganiayaan. Pelaku membenarkan jika akar permasalahan ini berawal dari teguran suara bising permainan drum anaknya. Terduga pelaku merasa telah mengajukan solusi penyelesaian dengan akan memasang peredam. Namun solusi ini kurang direspon oleh korban hingga berujung peristiwa penganiayaan pada 7 Februari. Terduga pelaku Dodo Siagian mengakui dirinya menyerempet korban beserta istrinya. Tindakan itu lantaran Dodo terpancing emosi ketika melihat kerah baju anaknya ditarik korban. Meski melaporkan balik korban Darwin, Dodo berharap polisi membantu kasusnya secara damai. Orang emosi itu salah, ya saya salah memang di situ emosi, memaki gitu lah. Tapi kesalahan saya bukan inisiatif saya munculkan kesalahan, tapi karena ada sebab akibat seperti itu. Dan saya udah mau damai lah saya bilang gitu. Sementara itu pihak korban yaitu Darwin dan istrinya tidak goyah. Mereka tetap melanjutkan laporan tindak kekerasan ini ke jalur hukum. Berarti tetap kami pertegas sebelum kami mendampingi Mas Darwin dan Mbak Angel, sudah kami tanyakan. Kalau memang nggak serius, memang setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Tapi sudah ada permintaan mediasi nggak dari pihak? Saat ini kami belum menerima, tapi kalaupun ada kami akan tolak. Kasus penganiayaan dan saling lapor antar tetangga di Cengkareng ini menyita perhatian Komisi 3 DPR RI dan meminta diusut tuntas. Saya minta kepada Saudara Kapolres Jakarta Barat untuk menindak tegas pelakunya. Jangan ada toleransi adanya pihak-pihak yang bersikap arogan, melakukan tindak pidana seenaknya, dan mengintimidasi orang lain. Dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan korban Darwin, polisi telah memeriksa 4 saksi termasuk saksi korban. Sementara dalam kasus dugaan pemaksaan dengan ancaman yang dilaporkan terduga pelaku, polisi telah memeriksa 3 saksi. Saat ini, polisi masih mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Arif Budiman Syaputra, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan atas laporan penganiayaan dan ancaman dari dua pihak yang bertetangga di Cengkareng, Jakarta Barat? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Raden Dwi Kenardi. Selamat sore Pak Raden. Ya, selamat sore Bang Gita. Iya, Pak, ini menjadi perhatian besar dari masyarakat, termasuk bahkan juga DPR meminta mengusut tuntas kasus ini. Tapi bagaimana hasil pemeriksaan dari terduga pelaku dan juga korban sejauh ini? Betul, baik Mbak. Jadi laporan polisi ini, satu laporan polisi kami terima pada tanggal 7 Februari, kemudian satu laporan polisi juga kami terima pada tanggal 8 Februari, kemudian tanggal 9 Februari kita juga sudah melaksanakan olah TKP, kemudian kita juga sudah ada wawancara klarifikasi terhadap saksi, saksi korban, saksi dari warga, saksi dari yang ada di lokasi maupun saksi terlapor. Kemudian juga kami masih mendalami dari hasil keterangan saksi-saksi tersebut dan kami masih menyocokkan dengan rangkaian kejadian yang ada, seperti itu Mbak. Apakah benar Pak kalau korban ini juga dilaporkan atas tindakan pemaksaan dengan ancaman? Betul, jadi kejadian ini dari pelapor D
itu melaporkan pasal 262 ayat 2 KUHP dengan bunyi kekerasan bersama terhadap orang, dan untuk pelapor NP itu juga melaporkan pasal 448 KUHP dengan bunyi secara melawan hukum memaksa orang lain atau yang bisa disebut ancaman kekerasan, seperti itu. Oke, jadi berdasarkan pemeriksaan polisi seperti apa Pak kebenaran dari ancaman tersebut? Ya, jadi sampai saat ini kita masih lakukan pendalaman dan masih mempelajari dari keterangan saksi-saksi ya Mbak ya. Karena berdasarkan keterangan dari pihak korban sendiri membantah bahwa tidak melakukan pengancaman. Dari keterangan saksi-saksi yang sejauh ini sudah didapat, seperti apa sebenarnya kebenarannya? Ya, jadi sampai saat ini juga kita masih lakukan pendalaman, kita masih mempelajari satu persatu dari keterangan saksi-saksi yang sudah kita mintai keterangan, seperti itu. Oke, berdasarkan pemeriksaan Pak terhadap para saksi sejauh ini, seperti apa sebenarnya kronologi dari penganiayaan pada saat kejadian tersebut? Baik, jadi yang bisa saya sampaikan adalah kronologi pada saat laporan itu dibuat, bermula dari pelapor yang menegur terlapor yang bermain drum di dalam rumah, di mana pelapor merasa terganggu dengan suara drum tersebut. Kemudian istri dari pelapor awalnya menegur, kemudian pelapor menghampiri istri pelapor, kemudian juga menegur dari pihak terlapor. Kemudian dari kejauhan orang tua terlapor atau terlapor 2 itu mengendarai kendaraan dan menyerempet atau menabrak dari pelapor dan istri pelapor. Kemudian di situ pelapor dan istri pelapor jatuh, kemudian terjadilah keributan tersebut, seperti itu. Berdasarkan keterangan juga Pak Raden dari ayah dari sang pemilik drum yang disebut juga pelaku, ini membantah bahwa ia melakukan kekerasan, bahkan membantah bahwa tidak ada penendangan, kemudian juga tidak ada hal-hal kekerasan lainnya. Dari keterangan saksi yang ada di lokasi pada saat itu sebenarnya seperti apa Pak? Baik Mbak, jadi dari keterangan-keterangan masih kita dalami, jadi nanti kita akan cocokkan dengan video yang ada, yang sudah beredar juga. Nanti dari keterangan saksi-saksi akan kita cocokkan apakah keterangan dari terlapor itu sesuai atau tidak, seperti itu. Sejauh ini Pak, dari pihak pelaku sendiri mengatakan ingin meminta polisi untuk membantu agar bisa berdamai ataupun mediasi. Dari pihak kepolisian apakah sudah ada langkah untuk mediasi kedua pihak Pak? Baik, jadi kalau untuk mediasi itu memang hak dari terlapor. Ya, kalau memang dari terlapor memang ada pengajuan untuk mediasi, kita akan fasilitasi dengan kita mengirimkan undangan mediasi terhadap kedua belah pihak. Namun, kalau pada saat mediasi pun itu tidak ada titik temu atau tidak tercapai, ya kita akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan prosedur. Bagaimana dengan dari pihak korban sendiri yang menyatakan sekalipun ada mediasi begitu ya, pihaknya tidak akan mau dan juga tidak akan memenuhi. Ini apakah menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi itu atau tidak akan dilakukan sama sekali? Baik, jadi dari kalaupun ada permohonan mediasi, bersurat, itu juga bersurat ke pimpinan, ke Kapolres, kemudian dari Kapolres didelegasikan ke Reskrim. Kemudian dari situ juga kami menindaklanjuti dengan panggilan atau pemanggilan mediasi, undangan mediasi terhadap kedua belah pihak. Kemudian silakan kedua belah pihak datang sesuai jadwal. Apabila nanti mediasi mencapai titik temu, silakan. Dan apabila tidak mencapai titik temu pun, itu akan kita proses sesuai dengan prosedur. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi untuk pemeriksaan selanjutnya, kapan rencananya, Pak? Baik, Mbak. Jadi untuk pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi-saksi, sampai saat ini kita sudah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi sejumlah 7 orang, termasuk saksi korban, saksi dari warga atau saksi yang melihat secara langsung maupun saksi terlapor. Kemudian juga kita sedang mempelajari hasil visumnya dan sedang mempelajari rekaman video. Mungkin dalam waktu dekat kita agendakan untuk gelar perkara. Gelar perkara untuk menentukan adanya unsur pidana atau tidak. Seperti itu, Pak. Oke. Apakah kedepannya juga akan ada pemanggilan saksi lagi, Pak?
Betul Mbak, jadi kita melihat dari perkembangan kasus apabila diperlukan adanya pemanggilan saksi kembali, kita akan melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Raden Dwi Kenardi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat